Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darso Arif Bakwama di sini di Toiba TV. Hari Jumat tanggal 11 Juli 2025. Seperti yang sudah kita ketahui, tahun 2013 itu Yusuf Mansur mengembangkan program yang bernama Sedekah Wakaf Produktif untuk lahan seluas 7,2 hektar di Karudampit, Sukabumi. Saya telah mengabarkan di sini bagaimana akhir dari program itu, yakni lahan itu menjadi lahan pribadinya Yusuf Mansur karena sertifikatnya atas nama pribadi Yusuf Mansur. Tak ada satupun sertifikat wakaf yang dikeluarkan oleh pihak berwenang atas lahan tersebut. Setidaknya informasi ini saya dapatkan dari kantor Kementerian Agama Kecamatan Karudampit di Karudampit. Saudara-saudara, tahun 2016 Yusuf Mansur kemudian memperkenalkan satu program baru lagi yang bernama Daku Argo Techno. Program ini adalah saya melihatnya sebagai sebuah pengembangan bisnis murni. Dimulai Yusuf Mansur pada tahun 2016. Daku Argo Techno itu menempati atau programnya itu berlangsung pada beberapa lokasi. Salah satu lokasi diantaranya adalah di Karudampit, Sukabumi ini. Dalam video-video yang diunggah Yusuf Mansur untuk program ini di channel yang bernama Daku Argo Indonesia, itu Yusuf Mansur memperkenalkan beberapa lokasi sebagai program dari Daku Argo Techno ini. Salah satu lokasi pengembangan Daku Argo Techno ini berada di Desa Ciloto, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Di situ menurut video yang diedarkan oleh pihak Yusuf Mansur, di situ selain lahan pertanian juga ada namanya pusat pelatihan jamur tiram. Saudara-saudara, jika kita menonton video-video yang disiarkan oleh pihak Yusuf Mansur dalam Daku Argo Indonesia itu, di situ kita melihat bahwa khusus untuk di Desa Ciloto, Cipanas ini, selain untuk pertanian, untuk pelatihan jamur tiram, juga ada wisata religi namanya. Di situ sejumlah anak-anak usia sekolah dasar dan sekolah menengah atas itu melakukan sejumlah kegiatan wisata religi di situ. Tapi itu video sudah berlangsung lama. Saudara-saudara, hari Selasa tanggal 8 Juli yang baru lalu, saya berkesempatan mengunjungi lokasi Daku Argo Techno di Desa Ciloto, Cipanas ini. Di sana memang saya menemukan bahwa ada kegiatan pertanian di sana, ada juga lahan untuk pengembangan atau untuk menanam jamur tiram. Di sana pengelolanya dikepalai oleh Pak Akri namanya. Pak Akri punya beberapa anak buah yang bertugas untuk menanam, merawat, dan membesarkan tanaman-tanaman di situ. Seperti yang umum di Desa Ciloto dan Cipanas, semua lahan pertanian itu lebih banyak ditanam tanaman palawija. Begitu juga Pak Akri dan teman-temannya. Akan tetapi ada yang saya saksikan di sana bahwa sebuah kegiatan selain menanam tanaman palawija, sayur dan lain sebagainya, dan kebun jamur tiram, itu sama sekali tidak ada lagi kegiatan-kegiatan yang seperti yang pernah ditampilkan Yusuf Mansur dalam video Daku Argo Indonesia. Papan nama yang terlihat di situ yang menunjuki bahwa itu adalah pusat pelatihan jamur tiram Daku, itu juga sudah kusam. Begitu pula dengan beberapa bangunan yang dalam video itu menunjukkan bahwa tempat wisata religi itu sama sekali sudah tidak difungsikan lagi. Saudara-saudara, Pak Akri memang masih bertanam tanaman, juga masih membudidayakan jamur tiram. Kalau kita bertanya soal pelatihan, Pak Akri mengiyakan bahwa memang dia masih melatih bagi siapa saja yang ingin atau berminat untuk melakukan budidaya jamur tiram. Hanya saja biaya yang dikeluarkan orang untuk mengikuti pelatihan itu adalah 3 juta per orang untuk 2 hari.
Anda bisa bayangkan jika Anda punya rencana berbisnis jamur tiram, kemudian Anda mengirim tenaga untuk berlatih di sana. Kalau 5 orang yang Anda kirim, maka itu sendiri biayanya. 1 orang 3 juta untuk 2 hari pelatihan. Saudara-saudara, Pak Akil juga mengakui bahwa dia masih mengirim sayuran ke pesantrennya Yusuf Mansur di Tangerang. Dia mengaku bahwa dalam 1 minggu itu 1 sampai 2 kali dia mengirim sayuran ke sana. Di lokasi itu, saudara-saudara, bukan hanya Pak Akri, tapi juga banyak petani yang sesungguhnya adalah petani penggarap yang menggarap lahan di sekitar situ. Ini saya rasa juga sudah menjadi pengetahuan umum bagi kita bagaimana sesungguhnya lahan pertanian di desa Ciloto, Cipanas. Saudara-saudara, keberadaan lahan Daku Argo Techno yang di Ciloto ini sebenarnya dari mana asalnya sehingga Yusuf Mansur bisa memiliki lahan itu. Nah, saya kemudian bertemu dengan salah satu orang asli situ, Pak Endang namanya. Pak Endang ini adalah orang yang keluarganya memiliki tanah yang tadinya berdekatan dengan lokasi Argo Techno di Ciloto ini. Pak Endang ini juga adalah pegawai di desa Ciloto, Kecamatan Cipanas. Pak Endang kepada saya bercerita bahwa dia sesungguhnya orang yang paling tahu asal usul keberadaan lahan Daku Argo Techno di Ciloto ini. Menurut Pak Endang, lahan itu sesungguhnya adalah hibah dari seseorang. Nanti sejarahnya seperti apa bisa Anda ikuti perbincangan saya dengan Pak Endang pada video berikut ini. Saudara-saudara, bagaimana nasib lahan Daku Argo Techno yang didapatkan Yusuf Mansur dari proses hibah? Apakah saat ini nasibnya sama seperti lahan sedekah wakaf sawah produktif di Karudampit yang akhirnya berujung pada sertifikat milik pribadi Yusuf Mansur? Nah, ini nanti satu waktu ke depan kalau saya punya kesempatan dan kemampuan bisa mengungkapkan status tanah itu sekarang. Semoga video saya ini bermanfaat bagi kita semua, dan sampai bertemu pada video berikutnya. Jangan lupa subscribe. Dari saya cukup sekian. Terima kasih atas semua perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Endang ya di kantor desa Ciloto sebagai apa Kang Endang? Saya sebagai perangkat desa sini. Kang Endang bisa cerita awal mulanya lokasi tempat berdirinya Daku Argo Techno itu awal mulanya kumaha gimana Pak Kang Endang? Gini, jadi dulu itu tanah milik Pak Kusdinar Mahmud lah. Kusdinar Mahmud ini siapa Kang? Anak atau menantu dari Pak Bentamer yang mempunyai lahan tersebut. Dari zaman dari dulu lah. Saya nggak tahu dari tahun berapanya, karena saya juga hanya meneruskan dari orang tua gitu. Nah, kebetulan saya yang mengelola tanah itu yang seluas 8.000 meter. Kemudian si tanah tersebut mulai dari surat tanah segala macam, surat SPPT pajak pun namanya adalah Pak Kusdinar Mahmud. Nah, kemudian saya ada informasi bahwa tanah tersebut akan beralih kepemilikan ke Yayasan Darul Quran. Itu kurang lebih tahun 2015 atau 2016-an lah. Saya juga agak lupa. Kemudian singkatnya nih, saya ditelepon Pak Kusdinar Mahmud untuk hadir di penginapan khusus mantan karyawan Pertamina itu di kawasan Puncak Ciloto itu. Kemudian saya menyaksikan itu serah terima hibah tersebut. Hibah tanah tersebut. Nah, kemudian dari pihak Darul Quran itu seringlah berkomunikasi dengan saya karena kebetulan pada saat dulu itu lokasi tanah itu masih banyak kebun termasuk kebun saya gitu. Termasuk kebun keluarganya Kang Endang juga. Iya, betul, itu kan keluarga. Kemudian di
dikosongkan lah karena mau dibangun tempat budidaya jamur tiram sesuai dengan namanya. Daku Agrotekno berarti tidak jauh-jauh dari pertanian. Karena waktu itu yang usahanya lebih ke spesifiknya jamur tiram. Singkat cerita dan berjalan ya ada beberapa tahun lah berjalan terus, ada sampai beberapa kumbung gitu. Kemudian saya agak terlibat di sana karena diberdayakan lah waktu itu. Diberdayakan di situ ya bantu-bantu lah. Nah selepas sekitaran tahun 2021-an kemudian saya udah nggak terlibat lagi karena ikut lagi di situ. Usahanya tetap itu masih jamur tiram, cuman berubah jadi dari Daku Agrotekno jadi Daku Bisnis Nusantara BBN itu. Ada mungkin 1 tahun lah. Nah kemudian tahun 2023 atau 2024 kemarin berubah lagi jadi Daku PPPA. Tapi usahanya masih tetap di bidang pertanian. Gitu. Jamur tiram masih tetap berjalan. Cuman sekarang ada ini dengan para warga setempat gitu, memberdayakan warga setempat, kerjasama juga pertanian. Ada kalau nggak salah kan ada tomat atau kol segala macam lah. Ya sayuran lah gitu. Itu sampai dengan hari ini masih tetap berjalan. Gitu. Jadi kalau lain-lain dari manajemen segala macam saya nggak masuk di situ, jadi saya nggak yang saya tahu ya dari prosesnya aja gitu. Sampai dengan hari ini itu masih tetap berjalan, cuman namanya aja yang berubah. Tapi kalau dakunya masih tetap sekarang cuman berubahnya jadi P3A gitu. PPPA ya sama P3A gitu. Ya itu Pak. Kang Dang. Dari Pak Kusdinar ke Pak Kusdinar Mahmud ke Yusuf Mansur ya, itu hibah ya? Hibah setahu saya hibah atau wakaf gitu kan. Hibah kalau nggak salah Pak. Iya, bukan. Waktu pertemuan di Hotel Rinjani ya, serah terimanya itu ya. Dulu The Villas namanya. Oh The Villas. Iya, The Villas. Hotel The Villas. Itu waktu itu Kang Dang tahunya itu hibah atau wakaf? Setahu saya hibah. Jadi diberikan ke yayasan ini. Tapi untuk isi dari perjanjian atau itu saya nggak hafal. Saya hanya menyaksikan aja. Bahwa ada proses penyerahan dari Pak Kusdinar. Betul, beralih dari Pak Kusdinar ke yayasan Daku Agrotekno, Darul Quran Agrotekno. Dan waktu itu yang Kang Dang tahu itu hibah. Yang saya tahu hibah. Ya. Tapi mungkin bisa aja mungkin wakaf gitu. Tapi saya tahunya hibah gitu. Hibah ya. Kang waktu berubah dari Agrotekno ke DBN itu usahanya masih tetap sempat stuck dulu Pak, nggak ada usaha karena saya nggak tahu lah manajemennya apa atau ada permasalahan apa. Yang jelas ada pergantian dari personel di situ di internal itunya. Tapi masih tetap orang-orang situ. Udah berubah lagi orangnya, udah ganti-ganti lagi gitu. Oh iya. Jadi yang tetap itu hanya yang biasa mengurus di situ. Iya. Kang Dang, itu jamur-jamur ketika itu dijualnya ke siapa? Sepengetahuan saya itu dibawa ke pesantren di Tangerang. Ya sebagian kalau hari libur nih kayak ini ada yang dibagikan kepada masyarakat juga. Iya. Ada yang dijual juga di lokal lah, pasar lokal gitu. Iya. Kang, yang dihibahkan dari Pak Kusdinar ke Pak Kusdinar Mahmud ke Yusuf Mansur itu berapa luas? 8.000 meter persegi. Iya. Lumayan luas ya. Ya, lumayan lah kalau untuk buat rumah mah buat satu komplek itu. Itu mau nanya, Kang Dang pernah lihat nggak sertifikat tanah itu 8.000 itu? Tahu nggak? Enggak, saya nggak pernah lihat. Nggak tahu ya. Tapi sekarang karena sudah dihibahkan pasti milik Pak Yusuf Mansur ya. Iya, katanya kemarin sedang proses pengalihan balik nama dari nama yang sebelumnya ke nama yang sekarang gitu. Nama sebelumnya siapa? Maksudnya yang sebelumnya Pak Yusuf Mansur, Pak Kusdinar Mahmud kan? Sudah dirubah ke katanya, tapi saya nggak ini. Jadi kalau untuk tahu persisnya nggak tahu, cuman proses
kalau nggak salah Kemenko itu sedang akan melakukan proses Perubahan balik nama dari Pak Kusdinar ke pihak Yusuf Mansur. Ke pihak Yayasan Darul Quran. Ya, entah ke Darul Quran atau ke Yusuf Mansur. Iya, saya nggak tahu. Oh, nggak tahu itu. Enggak. Oke, Kang. Karena saya udah nggak ada di dalam itu. Oke, ngomong-ngomong keluarga Pak Kangdang punya tanah di situ dulu ya? Ya, rumah saya nggak jauh dari situ. Jauh dari situ. Jadi saya dulu hanya tugasnya mengurus tanah itu, batas-batasnya jangan sampai ini. Kalau sekarang mah udah lepas aja gitu, karena saya udah nggak ikut di sana gitu. Pak Kusdinar ini orang Pertamina ya? Ya, orang pensiunan Pertamina terus sekarang sudah meninggal. Sudah meninggal ya. Jadi waktu dia hibah itu dia posisi pensiun ya? Udah pensiun. Oh, oke. Kang Dang, terima kasih banyak udah kasih keterangan saya. Siap, sama-sama Pak. Saya matikan ya Kang, 8 menit kita wawancara Kang. Siap. Oke, matikan. Sekarang